ceritakan kepada mereka. Orang yang kami berikan petunjuk dengan ayat-ayat kami. Sebagai seorang hamba seharusnya bersyukur, bergembira dengan petunjuk yang Allah berikan. Tapi ternyata dia tanggalkan semua hadirin sekalian kemuliaan yang Allah berikan. Dia tinggalkan ayat-ayat Allah. Fansalakha minha. Begitu seorang hamba lupa kepada Tuhannya, fa'atba'ahu syaitan, langsung dia ditunggangi oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka dia berubah menjadi orang yang menyimpang, menyeleweng dan melampaui batas. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami kuasa untuk mengangkat derajatnya dan memuliakan dirinya. Tapi sayang, walaupun kami berusaha untuk memberikan petunjuk kepadanya dengan rahmat kami dan kemurahan kami, dia menolak. Walakinnahu akhlada ilal ard. Dia lebih suka mendekam ke bumi. Dia lebih suka hadirin sekalian memburu dunia, mengejar hawa nafsunya. Wattaba'a hawa. Dan dia benar-benar hanyut mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan orang seperti ini, famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaannya mirip dengan seekor anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Baik kau hardik dirinya tetap lidahnya terjulur, atau kau biarkan tetap lidahnya terjulur, baik duduk maupun berlari, sambil mendenguskan nafasnya, kehilangan arah hidupnya, nafsu yang dikejar, hingga hadirin sekalian keluarganya pun diabaikan. Lupa kepada tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah di tengah masyarakatnya, yang seharusnya dengan potensi yang Allah berikan, membangun dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, negerinya, memperjuangkan kemerdekaannya, mensyukuri nikmat Allah dengan nikmat karunia seperti yang Allah berikan kepada bangsa dan negeri kita. Kurang apa negeri kita hadirin sekalian? Negara-negara Arab memiliki minyak, kita sebenarnya memiliki kekayaan minyak yang tak terhingga. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala keringkan minyak-minyak kita karena kita ingkar kepada Allah. Kita memiliki kekayaan gas yang tak terhingga. Kita memiliki sumber hadirin sekalian, kekayaan hutan yang tak terhingga. Demikian pula kekayaan tambang ditambah sumber daya manusia kita di negeri kita. Silahkan bandingkan dengan negara-negara yang lain. Bangsa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dahsyatnya. Tapi bagaimana hadirin sekalian keadaan kita saat ini? Kemiskinan hadirin sekalian hampir menyelimuti sebagian besar anak bangsa kita. Para pejabat pemimpin kita lupa kepada Allah. Bahkan mereka bertarung di antara mereka memperebutkan kekuasaan. Masing-masing mencalonkan dirinya dan mengklaim orang yang terbaik, yang terjujur. Sedangkan negara diabaikan kehormatannya. Demikian pula jeritan-jeritan dan tangisan orang-orang yang menderita dan merana. Bukankah ini merupakan tanggung jawab kita semua? Seharusnya bersama-sama kita bahu-membahu menegakkan kalimat Allah, memperjuangkan bangsa kita, negeri kita. Bukan ribut dalam furu agama yang sepele, yang tidak akan memajukan kita, yang tidak pernah dibicarakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita bersyukur menghadapkan wajah kita kepada Allah, nasib kita akan berubah. Tak mungkin seperti seekor anjing, walaupun dalam keadaan kenyang masih mendenguskan nafasnya, mengulurkan lidahnya. Setelah itu Allah mengatakan, dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkan kepada mereka kisah ini, perumpamaan ini, agar mereka mau bertafakur. Apa kalian memilih sebagai manusia mulia, terhormat, khalifah Allah yang disiapkan untuk menjadi sebaik-baiknya umat? Atau kalian lebih suka memilih hidup bagikan seekor anjing yang memburu tulang, menggerogotinya dengan penuh kerendahan, kehinaan. Setelah itu hadirin sekalian menjulurkan lidahnya kembali. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina. Betapa buruknya perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Wa anfusahum kanu yadhlimun. Bahkan diri mereka sendiri mereka aniaya, mereka zalimi. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang mengikuti petunjuk Allah, mendapatkan bimbingannya, dialah orang-orang yang benar-benar berada dalam petunjuknya. Wa may yudlil faulaika humul khasirun. Siapa yang tersesat atau memilih kesesatan, maka merekalah orang-orang yang merugi. Setelah itu Allah ingatkan kita
Tentang orang-orang yang diberikan akal tapi mereka tak berfikir, diberikan penglihatan, pendengaran tapi mereka tak gunakan. Mereka lah orang-orang yang kelak akan menjadi penghuni api neraka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan dan menyediakan api neraka jahanam bagi mereka-mereka yang diberikan akal tapi mereka tak gunakan, diberikan penglihatan tapi seolah-olah mereka orang-orang yang buta, diberikan pendengaran mereka juga tuli tak mendengar. Mereka adalah orang-orang yang tak ubahnya mirip dengan binatang-binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat. Dan mereka lah orang-orang yang lalai, yang tidak mengenal tujuan hidup mereka, disebabkan karena mereka lupa kepada Allah. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, akhirnya Allah melupakan mereka. Apa tidak mengenaskan nasib bangsa kita hadirin sekalian, yang berada hadirin sekalian di tengah-tengah kenikmatan karunia yang tak terhingga. Umat dan bangsa yang santun tinggal membutuhkan figur tauladan pemimpin yang baik, yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepadanya, yang siap mengorbankan dirinya, saat-saat istirahatnya untuk kepentingan bangsa dan negara, dan menjalankan amanat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Banyak manusia, secara fisik mereka manusia, tapi mereka telah kehilangan kemanusiaan mereka. Kalau kita bandingkan dengan hewan dan binatang hadirin sekalian, asal usul kita semua sama, diciptakan dari sari-sari pati tanah. Tapi ternyata manusia rela meninggalkan kemanusiaannya untuk hidup bagikan binatang-binatang yang liar, yang sama sekali tidak memiliki kemanusiaan, yang tidak memiliki kepribadian yang terhormat dan mulia. Kalau secara fisik kita banggakan diri kita dengan pakaian, dengan harta, rumah, kendaraan mewah atau kedudukan dan jabatan yang tinggi atau jenjang akademisi, tapi kita kehilangan kemanusiaan kita, saya kira hadirin sekalian binatang ternak masih lebih baik dari kita karena mereka memberikan manfaat bagi kita. Bahkan kalau kita perhatikan, bila dibandingkan dengan seekor kucing dan tikus, kucing dan tikus masih lebih baik dari kita hadirin sekalian. Kucing begitu lahir ke dunia sudah mulai belajar mandiri, sedangkan manusia mulai dari nol. Butuh bantuan ayah ibunya, pada saat bersalin pun sang ibu membutuhkan bantuan dari orang-orang yang menyalin dan merawatnya. Sedangkan seekor kucing bisa melahirkan beberapa anak tanpa membutuhkan perawat rumah sakit, tanpa harus kontrol setiap bulannya. Melahirkan beberapa anak, membersihkan anak-anaknya dengan bersih. Dalam waktu hanya beberapa bulan, kucing telah menjadi kucing dewasa. Yang laki-laki menikah, yang wanita menjadi ibu, melahirkan anaknya dalam usia yang singkat. Tapi saksikan bagaimana manusia 10 tahun belum dewasa, 20 tahun pun belum dewasa. Bahkan terkadang pada usia 25 tahun, dia telah mati, walaupun dikubur pada usia 70 tahun. Seperti yang dinyatakan oleh Bunyamin Franklin, banyak manusia mati dalam usia 20-25 tahun, tapi dikubur pada usia 70 tahun karena dia kehilangan kemanusiaannya. Kita umat Nabi kita Muhammad SAW, apa rela kehilangan kemanusiaan kita demi perut, demi jabatan, demi kedudukan, demi kesenangan pribadi, mengejar materi yang semuanya akan lenyap meninggalkan kita. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Oleh karena itu terdapat perbedaan bagaikan langit bumi di antara dua manusia. Saksikan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW secara fisik sama dengan Abu Jahal. Bahkan dari status sosial dan kekayaan Abu Jahal lebih kaya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW manusia yang mempunyai kemanusiaan yang amat tinggi, sedangkan Abu Jahal makhluk yang rendah dan hina. Bahkan paman beliau Abu Lahab. Demikian pula perbedaan antara Ibrahim dan Namrud, perbedaan antara Fir'aun dan Musa. Manusia bukan dilihat dari wajah, bentuk, rupa, jenjang akademisi, demikian pula harta yang dimiliki, tapi dari kemanusiaannya. Dia menjadi seorang manusia, dan kemanusiaannya baru kita jumpai di saat dia beriman kepada Allah.
Beriman akan kebesarannya, keagungannya, pengawasannya, rahmatnya, kasihnya yang membuat kita selalu dekat bersama Allah. Merindukan rahmatnya, berlindung dari azab dan siksanya, memohon petunjuknya, beriman kepada hari akhir yang selalu mengontrol sepak terjang dan gerak-gerik kita, beriman kepada kitab yang menjadi pedoman hidup kita, beriman kepada Rasul sebagai suri tauladan kita. Kenapa semua ini kita abaikan, kita tinggalkan? Kita lebih suka memilih kehidupan bagaikan anjing hina, dina, dan rendah. Padahal anjing makhluk yang bermanfaat, melayani manusia dalam banyak hal. Tapi di saat manusia memilih kehidupan yang rendah dan hina, wal iyadzubillah, apa jadinya hadirin sekalian? Oleh karena itu kita berharap bangsa kita, negeri kita, Indonesia yang kita cintai ini hadirin sekalian, dapat bangkit, dapat menjadi contoh yang sebaik-baiknya. Kalau pada saat ini bangsa Arab telah meninggalkan nilai-nilai Islam, dan Allah berfirman pada akhir surat Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, wahai bangsa Arab, maka ingat Allah akan menggantikan kalian dengan bangsa yang lain, umat yang lain, dan mereka tak akan seperti kalian. Siapkah kita bangsa Indonesia untuk menggantikan mereka? Menjadi juru damai di atas muka bumi, membawa kebajikan, contoh yang mulia, memerangi kebatilan, kezaliman, memerdekakan bangsa kita, membela kaum tertindas. Demikian pula berjihad untuk menghadapi hawa nafsu kita, hingga kita dapat keluar sebagai duta-duta yang membawa rahmat di tengah-tengah umat manusia. Negara kita dengan sumber kekayaan alamnya, sumber daya manusianya, insya Allah hadirin sekalian mampu untuk tampil menjadi pemimpin dunia Islam. Oleh karena itu tergantung siapnya kita atau tidak. Maka bila kita siap hadirin sekalian, mari kita kembali kepada Allah sebagaimana firman-Nya yang mengajarkan kita jalan menuju kesuksesan. Pada akhir suratul Hajj ayat 77-78 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan yang mesra dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Rukuk dan sujudlah kalian sebagai ungkapan tunduk patuh kita kepada Allah yang siap melaksanakan perintah Allah, baik ringan maupun berat. Kita mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, sami'na wa ata'na. Kami siap untuk patuh dan tunduk kepadamu ya Allah. Irka'u wasjudu, setelah itu wa'budu rabbakum, mengabdilah kalian kepada Tuhan kalian. Sembahlah dan jangan kalian persekutukannya dengan sesuatu, dan jadikan kehidupan kalian sebagai lahan pengabdian kalian kepada Allah, baik kehidupan rumah tangga, masyarakat, berbangsa, bernegara, berekonomi kita bukan untuk tujuan dunia yang kita akan tinggalkan, tapi untuk tujuan yang jauh lebih indah, lebih kekal dan abadi. Waf'alul khair, dengan rukuk kita, sujud kita, pengabdian kita kepada Allah, semua ini menjadi motivasi yang terindah untuk mengajak kita berbuat kebajikan, berbuat kemuliaan di atas muka bumi. Setelah itu Allah katakan, la'allakum tuflihun. Semua ini merupakan syarat-syarat bagi kalian untuk meraih kesuksesan di sisi Allah. Hanya dengan tunduk kepada Allah, dengan mengabdi kepadanya, dan berbuat kebajikan, baru Allah akan mengangkat kita dan memuliakan kita. Setelah itu hadirin sekalian, Allah tegaskan bahwa hidup ini jihad dan perjuangan. Bermalas-malasan akan menghilangkan hadirin sekalian potensi kita, semangat hidup kita, dan membuat kita wal'iyadzubillah lebih suka mendengkur dan tidur bagaikan hewan-hewan ternak setelah mereka makan, minum, dan bersenang-senang. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjuanglah kalian di jalan Allah, bukan demi kelompok, bukan demi golongan, bukan demi partai, bukan demi meraih jabatan, tapi berjuanglah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kalian.